Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diberikan satu tema personal impact, dampak, pengaruh hidup kita secara pribadi. Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan catatan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47 Bapak Ibu. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, mari kita akan menyimak bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 fokus kita. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Dan mereka disukai semua orang. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ini hari-hari ini musim hujan sudah menyerang kita gitu ya. Kita setiap hari hampir kena hujan dan seringkali itu mati lampu Bapak Ibu. Kalau di Pare itu kemarin juga mati lampu. Pernah suatu saat itu mati lampu Bapak Ibu ya. Itu sedang rice cooker sedang dinyalakan sekitar 10-15 menit. Mati lampu jedet gitu ya. Waduh berdedek ini nanti. Enggak jadi mateng nasinya ya. Belum lagi kita yang suka handphonean wifi mati gitu ya. Ada banyak hal yang membuat kita jadi bingung kalau kita mati lampu listrik padam secara tiba-tiba gitu. Produksi mungkin yang punya produksi sesuatu yang membutuhkan listrik, waduh tertunda lagi atau harus sanyo air yang kita tergantung kepada air sanyo, waduh airnya juga nunggu dulu. Agak susah kalau misalkan listrik itu mati dan kita membutuhkan energi listrik itu Bapak Ibu. Di dalam aktivitas sehari-hari itu ya. Wah kita nunggu-nunggu kapan, urip kapan, hidup gitu ya. Kemudian biasanya kalau hidup itu ada AC itu biasanya bunyi tit. Wah langsung puji Tuhan listriknya nyala lagi gitu ya. Betapa dinanti-nantikan karena dampaknya sangat serius bagi beberapa orang kalau sampai mati lampu itu Bapak Ibu. Terasa sekali, susah. Dan ketika nyala, puji Tuhan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya pikir ini sesuatu yang menjadi perenungan bagi kita juga. Saya kadang berpikir demikian. Kalau mati lampu itu sangat vital dan sangat fatal sekali kalau listrik sampai mati itu ya. Gitu. Sehingga berdampak sangat luas sekali. Maka kadang PLN kalau mau matikan lampu itu kadang-kadang harus info dulu gitu supaya kita siap-siap gitu ya. Bapak Ibu, seumpama hilang, gitu ya, diangkat gitu, nggak ada gitu. Ya nggak usah lama-lama, seminggu aja lah gitu ya. Kalau mati lampu 1 hari itu bisa kita susah. Kalau gereja diangkat dan hilang selama 1 minggu di kota Kediri ini Bapak Ibu kira-kira membingungkan orang enggak Bapak Ibu? Kira-kira akan berdampak enggak dengan kehidupan di kota Kediri ini?
Kalau gereja itu dihilangkan hanya dalam waktu mungkin ya seminggu atau mungkin bahkan 1 bulan. Kira-kira ada enggak orang yang peduli Bapak Ibu? Kira-kira ada enggak orang yang merasa kehilangan gitu karena gereja ini enggak ada? Kira-kira ada enggak dampaknya yang sangat signifikan, yang sangat penting sekali? Apakah ada orang yang masih peduli Bapak Ibu kalau gereja hilang? Ya mungkin iya ada yang peduli. Tapi mungkin juga ada orang yang ya tergantung gitu ya. Tergantung ada orang yang gak peduli juga bisa jadi. Tergantung siapa yang merespon Bapak Ibu. Yang tidak peduli gereja itu ada atau tidak ada ya mungkin karena tidak ada kaitannya dengan gereja. Dan tidak pernah merasakan apa-apa dari gereja. Gereja ada, tidak ada, everything is okay. Gereja mau ada, tidak ada, everything is going on. Semuanya juga berjalan biasa-biasa saja. Karena mereka tidak merasakan, tidak mengalami, dan tidak bisa menikmati kehadiran gereja. Itu bisa jadi. Tapi bagi mereka mungkin yang merasakan kehadiran gereja itu, mereka akan kangen, waduh gereja kok enggak ada ya. Mereka akan merasakan dampaknya itu. Yang mempengaruhi kehidupan mereka. Saya tidak tahu kalau orang Kristen tidak ada, apakah ada orang yang menanti-nanti orang Kristen itu segera kembali. Atau orang Kristen ada dan tiada, everything is going on, semuanya enggak masalah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi pemikiran kita. Apakah kehadiran kita ini betul-betul menjadi personal impact bagi sekeliling kita, bagi orang lain. Bacaan kita ini Bapak Ibu, itu mengingatkan kepada kita potret, gambar, bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan di mula-mula sebagai gereja awal, jemaat mula-mula, gereja mula-mula pada saat itu. Gambaran bagaimana gereja itu terus diberkati oleh Tuhan pada saat itu. Dan orang-orang percaya itu hidupnya sekali lagi di dalam kalimat terakhir, di dalam ayat terakhir 47 itu. Hidup mereka disukai oleh banyak orang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mau jujur, gereja mula-mula itu, orang percaya zaman dulu itu hidupnya enggak menguntungkan Bapak Ibu. Enggak menguntungkan. Tidak beruntung maksudnya begitu. Seharusnya mereka itu dalam 1 atau 2 abad habis itu orang Kristen itu. Pada saat itu. Kisah para rasul ini ingin memberikan kepada kita pengertian bahwa ada faktor yang secara manusia sebetulnya membuat kekristenan itu seharusnya itu enggak akan bisa berkembang. Seharusnya dia akan lenyap dalam kurun waktu mungkin abad kedua lewat itu mereka sudah enggak ada. Kita tahu kehidupan orang Kristen jemaat mula-mula pada saat itu Bapak Ibu. Mereka itu dianggap memiliki sumber penggerak yang sudah gagal. Yesus itu kan pendirinya kalau boleh dikatakan. Tapi Yesus itu kan mati dengan cara yang seperti itu. Dan Yesus juga tidak ada bersama dengan mereka. Pendiri gerakan ini, gerakan orang Kristen ini yang disalibkan itu dianggap sudah mengalami kegagalan. Dan di dalam budaya Yahudi, budaya Romawi, salib itu adalah simbol dari kegagalan dan simbol dari kutukan Bapak Ibu. Ini orang-orang ini ikut Yesus yang gerakannya seperti itu dan kemudian disalibkan dengan cara yang terkutuk. Gerakan mana yang bisa bertahan dengan pemimpin yang mati secara hina seperti itu? Harusnya sudah habis Bapak Ibu, orang-orang Kristen ini di zaman awal-awal itu. Kita kalau punya pemimpin Bapak Ibu dan pemimpin kita itu menjadi penjahat, dianggap penjahat oleh orang di sekeliling kita, habis kita. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, kita melihat bahwa pengikut atau orang-orang Kristen zaman itu tuh bukan orang-orang Kristen yang the have Bapak Ibu. Bukan orang-orang Kristen yang memiliki kedudukan tinggi, bukan orang-orang Kristen yang kaya, bukan pejabat Bapak Ibu. Mereka itu adalah orang-orang rendahan.
Bukan yang intelektualnya tinggi sebagai filsuf mungkin, orang politik yang memiliki kedudukan. Enggak, mereka orang-orang rendahan semua pengikut Yesus pada saat rata-rata. Mereka cuma nelayan, mereka cuma pemungut cukai, mungkin kedudukannya seperti itu. Atau mungkin orang-orang biasa yang hina dina seperti itu, yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi Bapak Ibu. Dan gerakan yang dipimpin oleh orang yang biasa ini juga tidak memiliki modal sosial yang cukup. Tidak memiliki pengaruh yang cukup, orang-orang biasa semua. Ditambah lagi mereka menghadapi tekanan agama Yahudi yang superioritas pada saat itu Bapak Ibu. Yang nginjek-nginjek orang Kristen pada saat itu, pemimpin agama Yahudi yang menentang pemberitaan Injil, melarang pemberitaan Injil. Bahkan para rasul ditangkepi juga. Bahkan banyak orang Kristen yang dibunuh pada saat itu, ditekan sedemikian rupa. Kekristenan itu dianggap ajaran sesat, ajaran bidah, ajaran yang membawa kepada kecelakaan. Dan itu harus dihentikan secara spiritual Bapak Ibu. Maka mereka orang-orang Kristen tidak memiliki modal untuk berkembang pada saat itu. Secara sosial tidak punya modal sosial. Bahkan mereka hidup di bawah penjajahan atau kekaisaran Romawi yang begitu sangat kejam. Orang Romawi itu enggak pengen ada agama baru yang merusak Bapak Ibu. Mereka itu hanya menghargai agama yang resmi pada saat itu di bawah kepemimpinan kekaisaran itu. Ada agama lokal juga yang tidak terlalu yang tidak terlalu menonjol lah gerakannya. Kekristenan ini hadir dengan gerakan yang sedikit menonjol Bapak Ibu. Dan itu menjadi ancaman bagi kekaisaran Romawi dan mereka sangat ditekan sekali. Bayangkan Bapak Ibu kondisi seperti itu. Ada promosi? Enggak ada promosi Bapak Ibu. Waktu itu tidak ada yang support dana untuk promosi pengembangan kekristenan. Tidak ada. Gereja mula-mula itu tidak punya gedung ibadah yang besar. Orang Kristen mula-mula itu juga tidak memiliki sistem organisasi yang modern, tidak ada. Secara keuntungan politik, tidak ada juga. Media komunikasi yang bisa dipakai seperti zaman ini, tidak ada juga Bapak Ibu. Mereka hanya berkumpul di situ, mereka hanya bertemu dengan saudara-saudara seiman. Dan kalau kita lihat secara manusia, mereka begitu sangat lemah. Betapa kekristenan itu nampak masa depannya sangat suram pada saat itu Bapak Ibu. Sangat suram. Bapak Ibu, kita juga mungkin bisa bergumul hari ini dengan keadaan kekristenan kita di zaman modern ini. Apa yang dialami oleh orang Kristen mula-mula itu mungkin juga terjadi hari ini. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi terjadi di berbagai tempat. Kalau kita melihat kemarin peristiwa di Sudan, di Nigeria, di beberapa tempat di Timur Tengah dan lain sebagainya Bapak Ibu. Mereka mengalami kesulitan, orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan luar biasa. Tetapi rasanya kalau di Indonesia ya enggak se-ekstrim itulah Bapak Ibu. Enggak se-ekstrim itu. Kita perlu berpikir ulang. Kondisi kita itu sebetulnya jauh lebih menguntungkan Bapak Ibu. Jauh lebih beruntung dibandingkan dengan orang Kristen mula-mula. Ada hambatan, iyalah pasti ada hambatan, ada kendala juga ada pasti. Tapi jauh lebih menguntungkan keadaan kita sebetulnya. Kita perlu berpikir ulang. Benarkah kita mengalami kendala yang sangat besar untuk bisa mengembangkan Injil Tuhan di negeri kita ini Bapak Ibu? Gereja, orang-orang Kristen saat ini sepertinya kita masih lebih mending. Kita bisa memiliki banyak hal. Kita bisa memiliki fasilitas dan lain sebagainya. Lebih diuntungkan daripada jemaat mula-mula. Tidak seperti dulu. Namun benarkah kita bisa memiliki dampak yang lebih dari keadaan kita yang lebih diuntungkan hari ini? Masalah gereja hari ini sekali lagi sebetulnya bukan soal kekurangan fasilitas. Bukan soal kekurangan pendeta. Bukan soal mungkin kekurangan program besar.
Yang menjadi pertanyaan bagi kita, perenungan bagi kita itu adalah apakah orang Kristen, orang-orang percaya ini telah hidup seperti Yesus hidup di tengah dunia? Itu yang menjadi pertanyaan sebetulnya Bapak Ibu. Inilah yang perlu kita gumulkan. Yaitu tentang personal impact ini, kehidupan orang Kristen. Yang menjadi keprihatinan itu adalah banyak orang yang disebut Kristen itu karena memang hanya dilihat dari ketika dia masuk di dalam gereja. Kemudian bisa beribadah di sana dan dia keluar gereja. Itu adalah orang Kristen. Tetapi kekristenan itu terbatas di ruangan ini Bapak Ibu. Di ruangan di dalam gereja. Dan pengaruhnya juga berhenti di ruangan ini. Hiruk pikuknya hanya ada di ruangan ini. Itu yang menjadi keprihatinan. Tapi bukan jemaat kita, bukan jemaat yang lain. Tapi hanya ada di sini Bapak Ibu. Itu yang terjadi yang menjadi keprihatinan. Ketika di luar kekristenan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak ada dampaknya. Tidak bergetar di luar sana. Kekristenan itu hanya bersinar bagaikan lampu belajar di dalam kamar. Yang seharusnya kita bisa bersinar bagaikan lampu pijar di tengah jalanan yang menyinari ruang yang jauh lebih luas. Orang-orang percaya hidup di dalam gereja, tetapi dia hilang di tengah masyarakat. Bahkan Bapak Ibu yang beribadah di dalam gereja pun, yang bersekutu bersama pun, kita kadang-kadang cuma kenal wajahnya saja. Kenal hatinya tidak. Kenal pergumulannya tidak. Kenal kehidupannya tidak. Ya kita masuk, duduk, diam, dengar, dan dada. Kita tidak dan belum merasakan pergumulan saudara kita seiman yang lain. Lebih parah lagi jika ada budaya yang disebut dengan self-centered Christianity. Apa itu Bapak Ibu? Ketika orang percaya itu menuntut apa yang dia inginkan di dalam gerejanya. Fokusnya masih kepada dirinya sendiri. Bagaimana ibadah ini bisa sesuai dengan seleraku. Sesuai dengan telingaku. Bagaimana pelayanan gereja ini kepada aku itu seperti apa. Apa manfaatnya kalau aku ikut gereja? Ini Bapak Ibu masih terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Dan selama orang Kristen itu berpusat kepada kenyamanan diri, maka Bapak Ibu itu menjadi cerminan kita bahwa gereja itu tidak akan berdampak bagi dunia luar. Bapak Ibu puji Tuhan, hari ini kita diberikan potret jemaat mula-mula. Untuk kita bisa melihat bagaimana sih kehidupan orang Kristen yang seharusnya. Jemaat mula-mula, kita tahu disitu disebutkan mereka memiliki pengajaran setia kepada belajar firman. Pengajaran yang sehat, mereka bersekutu bersama-sama rutin. Mereka peduli satu dengan yang lainnya. Mereka bahkan membagikan menjual sesuatu untuk bisa melihat kebutuhan yang lainnya. Luar biasa sekali nih. Persekutuan yang dirindukan sebetulnya seperti itu. Yang satu komunitas, satu rumah Tuhan. Mereka bersekutu bersama-sama dan mereka saling mengasihi, saling menolong, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan kalimat ini akhirnya bisa dipotret oleh orang di luar sana. Mereka disukai semua orang. Ini bukan soal popularitas Bapak Ibu. Bukan soal, wah ini ya disenangi semua orang. Bukan soal popularitas, bukan. Kita tahu bahwa kita ini tidak bisa menyenangkan semua orang Bapak Ibu. Enggak lah, kita enggak bisa menyenangkan semua orang. Di dalam gereja kita sendiri kita pasti nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Pemimpin kita, presiden kita, misalkan sebaik-baiknya pemimpin negara itu mengupayakan sebaik-baiknya itu, enggak semua rakyatnya itu mendukung kok. Enggak semua mendukung. Sekalipun presiden itu berupaya sebaik-baik mungkin, itu pasti ada golongan-golongan yang kontra pasti itu.
pembenci presiden ini gitu ya, pendukung presiden ini, itu pasti ada itu. Jadi pemerintah sebaik apapun itu tidak bisa menyenangkan semua rakyat. Kalau sudah rakyat punya pikiran yang buruk dulu Bapak Ibu. Kita hari ini diramaikan dengan peristiwa gugatan mengenai ijazah, dugaan ijazah palsu ini Bapak Ibu ya. Wah ini kan rame banget gitu. Semua TV nasional biasanya munculkan itu semua. Apapun itu Bapak Ibu ya, penjelasan apapun, kalau sudah ada kebencian ya nggak akan bisa terimalah gitu ya. Penjelasan apapun. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang dan nggak bisa membuat orang itu harus senang kepada kita. Sama di gereja juga sama, nggak semua hamba Tuhan itu juga disenangi kan gitu ya. Saya misalkan, ya mungkin ada di sini sedikit lah yang senang saya 1-2 aja gitu ya. Yang ku enggak tahu, yang senang enggak senang angkat tangan gitu ya. Survei dulu Bapak ya. Hamba Tuhan juga pastilah ada yang lebih senang ini, yang kurang senang ini gitu. Saya kemudian ada info ditelepon sama orang, apa namanya? Nek Kak Tanto khotbah enggak teko. Apa? Khotbahnya kedawan jadi. Kedawan. Terus apa jenenge angel dimengerti. Ada loh Ibu saya ditelepon sama wah ya. Kita enggak bisa menyenangkan semua orang Bapak Ibu. Ada pembenci mungkin ada. Mungkin gitu ya. Iya. Masih banyak yang lain mungkin. Kak Yudi ini yang fans juga banyak kan itu ya. Mungkin yang ngerasain di belakang juga ada kan gitu ya. Kak Yudi gitu misalnya gitu ya. Pendeta Airin kan senior gitu ya. Pasti persentase yang menyenangi pasti lebih banyak lagi kan gitu ya. Tapi juga mungkin ada yang merasa nggak enak, kecewa atau ada juga Bapak Ibu. Ya itulah. Kita nggak bisa menyenangkan semua. Tapi di sini jemaat mula-mula itu disukai semua orang. Bukan berarti semua tanpa terkecuali suka. Bukan. Ini bicara soal pengaruh, personal impact setiap orang-orang Kristen pada saat itu. Dampak dari kehidupan mereka itu ditunjukkan di dalam hidup sehari-hari mereka. Gereja mula-mula ini sangat berpengaruh karena setiap orang Kristen ini hidupnya disenangi di luar sana Bapak Ibu. Bukan dibenci, bukan dihindari. Disenangi, disukai di luar sana. Bagaimana mereka, cara hidup mereka. Mereka sudah memiliki hidup yang baru. Bagaimana mereka mengasihi orang lain. Cara mereka untuk berbagi. Cara mereka untuk menolong orang lain. Cara mereka untuk melakukan banyak hal. Dan cara mereka juga untuk menghadapi penderitaan pada saat itu. Dilihat orang. Dan orang menyukai. Inilah personal impact. Yang adalah buah roh. Bukan pencitraan. Buah roh. Yang muncul dengan sendirinya dalam diri orang-orang percaya. Dan mereka disukai semua orang. Sekali lagi, kata ini bukan kata untuk kompromi. Wis aku ben disenengi kayak tak kompromi, seneng kayak tak kompromi. Bukan, kata ini bukan berarti kompromi. Tetapi apa? Kehadiran orang-orang Kristen pada saat itu betul-betul membawa kebaikan, membawa keadilan, membawa kasih. Sehingga masyarakat yang belum percaya ini merasakan berkat dari kehadiran mereka. Dengan kata lain Bapak Ibu, kehidupan mereka itu betul-betul menjadi daya tarik bagi orang di sekeliling. Injil Kristus itu bukan cuma mengubah kepercayaan orang-orang Kristen, tetapi mengubah kehidupan mereka menjadi sangat bermakna, baik dan memberkati. Ketika orang Kristen pada saat itu dipenuhi oleh Kristus, maka sikapnya berubah Bapak Ibu. Menjadi jauh lebih baik. Cara berbicaranya juga berubah. Bukan dilembeng-lembeng, bukan. Tetapi konten pembicaraannya itu sesuatu yang memberkati orang lain. Respon terhadap masalah itu pun berubah.
Prioritas hidup mereka juga berubah. Cara memperlakukan orang lain itu juga berubah. Dan tidak bisa tidak, maka dunia akan merasakan itu. Personal impact. Sekali lagi bukan usaha, sekedar usaha kita, tapi buah roh yang muncul di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Setiap kita punya peran itu Bapak Ibu. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap kata-kata yang kita lontarkan, setiap tindakan yang akan kita lakukan, itu berdampak di dalam kehidupan kita. Sikap, keputusan, tindakan kita itu memberi sumbangsih untuk dunia bisa melihat wajah kekristenan itu seperti apa. Ada pemimpin yang sangat kita kenal tuh, Nelson Mandela Bapak Ibu. Kita pernah tahu kan ya Nelson Mandela ini. Ini kan pemimpin di Afrika Selatan. Kita mungkin sedikit banyak sudah dengar ceritanya lah. Dia kan dipenjara 27 tahun Bapak Ibu karena ingin berjuang untuk menggulingkan sistem apartheid. Apartheid itu superior ras Bapak Ibu. Kulit putih yang menindas kulit hitam di Afrika Selatan. Dia berjuang. Tapi dia ditangkap, dituduh jadi teroris dan lain sebagainya. Singkat cerita dia dipenjara 27 tahun. Di dalam perjuangan itu Bapak Ibu. Dalam penjara itu enggak enak. Penjaranya itu ukurannya 2,5 kali 2 meter kalau enggak salah. 2,5 kali 2 meter. Enggak ada fasilitas. Tidur itu enggak ada kasur Bapak Ibu. Cuma ini pemimpin Afrika Selatan. Cuma tikar yang tipis gitu. Enggak ada toiletnya Bapak Ibu. Saya browsing enggak ada toiletnya. Yang ada ember. Piye Bapak Ibu ember. Nek arep piye kan gitu ya. Dan dia diperlakukan sedemikian rupa, dihina-hina dan lain sebagainya. Singkat cerita, setelah 27 tahun dia di penjara, dia dibebaskan dan pada saat itu pendukungnya begitu luar biasa. Dan dia memiliki kesempatan untuk menjadi presiden dan pemimpin Afrika Selatan. Dan di saat itulah dia memiliki 2 pilihan Bapak Ibu. Untuk membalas musuh politiknya. Dan semua orang sipir-sipir di dalam penjara itu. Atau dia mengampuni dan membangun kerjasama. Hanya 2 pilihan. Secara manusia Bapak Ibu. Nah Isa sekarang aku yang berkuasa. Dhisik kowe kayak gitu ya gantian gitu ya. Tapi dia seorang Kristen Bapak Ibu. Tapi dia memilih jalan ini. Memilih jalan yang paling sulit. Untuk mengampuni. Dan bahkan pemimpin apartheid itu, de Klerk, itu dijadikan wakil presidennya Bapak Ibu. Yang memusuhi dia, yang melukai dia. Dan dia melakukan tindakan-tindakan yang sangat konkret sekali untuk menunjukkan dampaknya pada saat itu. Ia mengampuni seluruh penjaga sipir. Ditemuinya Bapak Ibu. Yang dahulu merendahkan dia, yang mengolok-ngolok dia. Dan ia mengajak juga seluruh orang kulit hitam untuk tidak membalas penindasan yang selama ini mereka alami. Ia sengaja mengajak sekali lagi Presiden de Klerk itu untuk mewakili kelompok penindas kan, untuk bergabung dan menjadi wakil presiden sebagai simbol rekonsiliasi. Dan ia menjaga transisi pergantian pemerintahan itu berjalan dengan baik. Dan pengampunan Mandela ini Bapak Ibu, bukan sekedar tindakan pribadi, bukan sekedar itu. Ini adalah personal impact yang mempengaruhi seluruh Afrika Selatan. Pilihan pribadi ini melahirkan perubahan nasional pada saat itu. Mencegah perang saudara di Afrika Selatan. Dan mengakhiri era apartheid, kekuasaan penindasan kulit putih pada saat itu dengan damai Bapak Ibu. Tidak ada pertumpahan darah. Dan kemudian melahirkan apa yang disebut di sini, saya catat di sini,
Truth and Reconciliation Commission. Sebuah model rekonsiliasi dunia yang dilihat oleh seluruh negara di dunia ini. Dan kemudian dapat membangun Afrika Selatan menjadi negara yang bersatu dan punya pengharapan. Satu keputusan seseorang berdampak kepada seluruh negeri. Mungkin kita Bapak Ibu, satu keputusan kita enggak berdampak kepada seluruh Indonesia. Mungkin tapi bisa berdampak kepada keluarga, berdampak kepada masyarakat kita. Personal impact itu. Ini prinsip rohani yang selaras dengan firman Tuhan yang dilakukan oleh Mandela ini Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan dan dia lakukan. Ini dalam satu keputusan, dalam satu perkara Bapak Ibu. Masih ada begitu banyak perkara di dalam kehidupan kita ini. Saya dulu di MPI pernah saya cerita waktu saya sedang di rumah, kemudian ada orang masuk, rodok nggak karu-karuan gitu bentuknya gitu, masuk saya temui, saya ini ada trauma orang selalu datang ngapusi minta uang gitu Bapak Ibu. Pada saat itu entah mengapa emosi saya agak rodok nggak pas gitu ya, saya datang gitu, Pak dari mana? Saya interogasi Bapak Ibu bapaknya, Pak dari mana? Oh Pak, boleh Pak sekarang gini loh Pak, kalau mau ke gereja itu Bapak keperluannya apa gitu. Enggak, kita pengen ngobrol, saya ini dari jauh, saya mau minta sangu. Pak jangan macam-macam ya Pak ya. Di sini beberapa bulan yang lalu di sini tuh ada sepeda motor hilang. Memang hilang betul Bapak Ibu, sepedanya tukang sebelah tuh hilang Bapak Ibu. Saya takuti gitu. Pak saya mau mau ke kota apa saya lupa, minta uang, intinya minta uang. Dan saya dengan trauma saya itu sering dihapusi gitu-gitu. Enggak ada Pak. Gitu. Setelah itu saya pergi ke atas. Istri saya yang ngomel-ngomel. Siapa ini? Ini tak ceritakan gini-gini. Eling lho, kowe iki pendeta lho. Wes enggak kamu enggak mbok kei dhuwit, mbok seneni pisan. Aduh cilaka ini ya. Impact-nya apa nanti dampaknya loh. Kamu ini loh delok lo gereja magrong-magrong enek salibe gede kok perlakuanmu seperti itu. Baru enek sadari Bapak Ibu. Ya itu loh Bapak Ibu, kadang-kadang apa yang kita lakukan itu dampaknya bisa sangat. Kita loh nggak tahu ini asal-usulnya orang gimana. Mungkin dia bisa detektif, kita nggak tahu gitu ya. Atau apa. Tapi berdampak Bapak Ibu. Walaupun saya sekarang kalau di lampu merah itu kadang-kadang kalau mau buka spion untuk ngasih itu saya masih belum gitu karena banyak faktor gitu. Ya itulah yang kelemahan yang bisa kita alami Bapak Ibu. Kemarin ini cerita terakhir, kemarin di Ngurah Bapak Ibu ya. Di Ngurah kemarin itu setelah selesai ibadah hari Minggu gitu ya. Hujan terus Bapak Ibu, hujan terus. Terus tiba-tiba kita sedang di teras itu mau ngatur mobilnya gimana, tiba-tiba duar gitu, di depan tuh duar gitu. Apa rek gitu ya. Saya juga rodok kepo gitu, bawa payung Bapak Ibu. Datang itu ada dua orang gotong, orang itu tangannya di atas gini, tangannya digotong kayak gotong apa, tangan kiri kanan digotong sama kaki gitu loh, gotong kayak gotong apa gitu loh. Gotong orang Bapak Ibu. Saya juga lihat kepo, lihat, sini tuh darah semua sini. Pecah sininya, ini darah semua. Terus ada Ko Ferry waktu itu. Ko Ferry gak melong gotong kan, saya tahu dia tangannya kan habis patah Ko Ferry. Gak melong gotong. Taruh situ kita bingung juga. Ko Ferry bingung, golek ambulan piye, masih bingung wirawiri gitu ya. Pak Setiabudi datang. Jenguk gitu, di samping saya gitu saya lihat gini, waduh ada pemuda satu, Mas ayo digotong piye Mas. Kula mboten wedi kula ini, takut gitu ya. Karena memang parah banget, muka ini enggak ada kulitnya Bapak Ibu, darah semua gitu ya. Terus saya yang mondar-mandir, saya kan baru paduan suara, bajunya putih, necis gitu, pakai sepatu, Terus waktu Pak Setiabudi datang, dilihat gini, dia kaget ya. Langsung neriaki temennya namanya Pak Yot atau siapa. Tapi teriaknya tuh rodok histeris tuh. Yot, cepet mobilnya gitu. Mobilnya maksudnya mobilnya datang terus kita mau masukkan gitu ya. Terus mobilnya datang gini, terus gotong ambil sopo ini, ada satu bapak yang jemput waktu itu. Dan kemudian, ya wes terpaksa, gua otong gini Bapak Ibu.
pegangi apa namanya, tengkuknya sini sama sini. Dan ini gloprot gede kabeh sini, woy, darah semua. Gitu, masuknya gini, kok dilalah sempit, saya muter lagi ke sana, ke arah sana, saya gotong apa namanya lehernya gini, saya mau tarik gini, orangnya misuh, woy, Ibu. Kenapa? Loro. Gitu. Aku ngomong, sepurone mas, maaf mas, ini mau dibawa ke rumah sakit. Saya tuan gini, seret, 1, 2, 3, seret gitu, sudah. Langsung sama Pak Setio Budi dan temannya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan saya masuk gereja, sini darah semua Bapak Ibu. Istri saya, kena apa kowe gitu. Pikirnya saya ada apa-apa gitu ya. Selanjutnya saya cerita itu, malam itu saya coba berpikir ini orang ini mati enggak ya gitu ya. Saya kontak Pak Setio Budi, kok enggak dijawab gitu ya. Singkat cerita, orang ini akhirnya tertolong Bapak Ibu. Di situ ada Pak Daniel, waktu nolong itu ada Pak Daniel mayungi saya Pak Daniel gitu ya. Kemudian dibawa ke rumah sakit, dirujuk ke Gambiran atau mana gitu. Dan Pak Kombing waktu itu kemudian telepon saya dan saya telepon Pak siapa? Pak Daniel sempat mengunjungi dan diterima dengan baik dan mau didoakan. Bapak Ibu, impact pertolongan itu membawa mereka tidak resisten. Ada dampak dalam segala hal yang baik yang kita kerjakan dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk berdampak sekecil apapun itu. Jangan sampai orang melihat kita dan lari dari kita, tapi orang suka dan senang dengan apa yang kita lakukan yang baik itu. Tuhan kiranya menolong kita Bapak Ibu di tengah dunia ini. Tuhan memakai kita untuk menjadi personal impact dimanapun kita berada. Hidup yang disukai banyak orang. Itu menjadi kesaksian nyata dalam hidup kita sehari-hari. Saya percaya setiap kita semua di sini sudah berimpact. Dan kita akan lanjutkan dampak itu. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang mengenal Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.